Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Di dalam video kali ini saya ingin membahas atau ingin memberikan perspektif berbeda yang jauh, mungkin lumayan jauh berbeda dari perspektif orang-orang yang selama ini kita dengar. Saya akan mengangkat sebuah tema yang cukup seksi mungkin ya, tentang salah satu musuh terbesar umat manusia, yaitu si iblis, yang salah satu tugas utamanya adalah menggoda umat manusia. Hal ini membuat saya melontarkan sebuah argumen. Iblis itu adalah sahabat terbaik saya. Kenapa saya bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Karena menurut pandangan saya, kalau tidak ada iblis yang ditugaskan untuk menggoda manusia, maka kita tidak akan tahu apakah kita ini benar-benar ikhlas beribadah atau kita hanya menjalankan itu tanpa ada rasa sebuah effort atau usaha kita untuk melakukan sebuah kebaikan itu, karena nggak ada yang godain. Sehingga jelas iblis itu dapat menjadi parameter dari keberhasilan kita atau tingkat keikhlasan kita. Kemudian yang kedua, yang eh, melatar belakangi kenapa saya sampai pada titik bahwa iblis itu saya anggap sebagai sahabat terbaik saya, karena mungkin ini kita tidak sadari secara sengaja atau secara tidak langsung tidak kita sadari. Ternyata iblis itu salah satu makhluk Tuhan yang paling setia, yang paling taat melaksanakan perintah dari Tuhan. Dia diperintahkan untuk terus menggoda kita. Dia istiqomah menggoda manusia dari ujung zaman sampai ke akhir zaman. Tidak pernah kita melihat ada iblis yang udahlah, gak usah berbuat nanti masuk neraka, ntar berdosa. Nggak ada. Mereka berusaha sebaik-baik mungkin untuk menggoda kita umat manusia. Kemudian yang ketiga, iblis ternyata mengajarkan kita, mengajarkan saya khususnya, tidak ada kata menyerah untuk melakukan segala sesuatu. Jika iblis tidak dapat menggodamu secara nyata atau membuatmu melakukan sebuah kesalahan atau dosa dengan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak benar, maka dia akan menggoda kita, akan menjerumuskan kita itu dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Bayangkan, menyeramkan strateginya iblis. Jika tidak bisa kita digoda dengan hal yang buruk, dia akan memberikan kita keluasan, akan mendorong kita berbuat baik, tapi di satu sisi dia akan selipkan sebuah serangan gitu ya, yang tanpa kita sadari. Contohnya, kita rajin beribadah, rajin sholat, rajin semuanya ibadah kita bagus, tapi nanti tiba-tiba iblis membersihkan sesuatu di pikiran kita, dari kita, bahwa kita lebih baik, aku lebih baik ibadahnya sama si orang ini. Nah, itu sudah menunjukkan sikap-sikap sombong yang jauh bertentangan dengan apa yang harusnya dilakukan oleh kita dalam beribadah. Atau yang paling sering kita lakukan, misalnya kita seorang dianggap berilmu atau orang yang dianggap memiliki kelebihan lain, ketika kita diundang ke sebuah acara, kita ingin memberikan kepuasan, aku harus keren banget, aku harus lebih keren dari si ini, aku harus lebih keren dari si itu. Itu iblis sudah masuk ke dalam titik-titik itu. Jadi mungkin dalam kesempatan ini hanya 3 saja alasan kenapa saya menganggap iblis sebagai sahabat saya. Yang pertama adalah dia sebagai parameter untuk mengetahui
sejauh mana atau sebaik atau sekelas apa amal ibadah yang saya lakukan. Karena walaupun saya melakukan segala sesuatu menurut saya benar, tapi kalau tidak ada yang goda, itu saya tidak tahu ini saya benar apa tidak. Kemudian yang kedua, si iblis ini juga mengajarkan kepada saya bahwa dia adalah makhluk yang taat terhadap perintah Tuhannya. Maka kita harus taat juga melaksanakan apa yang diperintahkan ke kita, istiqomah melaksanakannya seperti iblis yang dia tetap istiqomah untuk menggoda umat manusia. Dan yang terakhir, si iblis adalah tidak pantang menyerah melakukan ibadahnya atau melakukan tugasnya di muka bumi ini. Segala cara dia lakukan, maka seharusnya dalam kita kehidupan sehari-hari kita juga tidak boleh gampang menyerah. Masih banyak cara atau jalan untuk meraih apa yang kita inginkan. Demikian dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.